saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Harapan saya kita semua sehat-sehat saja dan senantiasa berada dalam naungan kasih Tuhan. Saya mengawali perenungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah di antara kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini masih marah dengan saudaranya, masih dendam dengan saudaranya, atau tidak? Ada atau tidak ada? Tidak ada. Syukur kepada Allah kalau memang tidak ada. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dalam bacaan pertama, kita Putra Sirapurung menguraikan dengan baik bagaimana kehidupan orang yang senantiasa menyimpan dendam dan amarah dalam hatinya, dan juga bagaimana kehidupan orang yang senantiasa mau mengampuni dengan ketulusan hatinya. Dendam dan amarah membuat orang itu menjadi pribadi yang sangat mengerikan, bahkan menakutkan. Kalau orang marah, mukanya tidak jelas, seperti tabrak tembok. Bahkan orang takut untuk mendekat. Kalau orang marah atau dendam, dia dikuasai oleh dosa. Dosa bercokol di dalam dirinya. Bahkan dia juga hadir sebagai provokator yang membuat orang bertikai. Kalau sudah marah, sudah dendam, dia akan menyebarkan fitnah kemana-mana. Lalu kehidupan tidak menjadi kehidupan yang damai, tetapi penuh dengan pertengkaran dan pertikaian. Bahkan orang yang selalu marah dan dendam terhadap orang lain tidak akan diampuni oleh Allah. Dia akan dihukum oleh Allah, bahkan mengalami yang namanya kebusukan dan maut. Sebaliknya, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, orang yang mau mengampuni dengan ketulusan hati, maka dia pun akan diampuni oleh Allah, bahkan akan memperoleh kedamaian di dalam kehidupannya. Sekaligus di akhirat nanti dia memperoleh kebahagiaan. Pengampunan juga ditegaskan oleh Yesus Kristus Tuhan kita dalam bacaan Injil. 2 poin saya tawarkan kepada kita sekalian untuk menjadi bahan perenungan bagi kita. Poin pertama, mengampuni harus mengampuni tanpa batas. Kita hidup dalam ruang dan waktu, tetapi pengampunan tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Pengampunan harus tanpa batas. Dengan mengampuni tanpa batas, kita juga diampuni oleh Allah. Yesus mengatakan, bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Kalau kita kaitkan dengan hutang dari hamba yang pertama, hamba yang jahat, 10.000 talenta. 1 talenta saja 600 dinar. 600 dinar itu 1 talenta. Kalau 10.000 talenta, berarti 6.000 kali 10.000 jadinya 60 juta talenta. Lalu kalau dirupiahkan, kita kaitkan dengan UMR Banjarbaru 2.800.000. Kalau saya tidak tahu, itu per bulan berarti 2.800.000 kali 30. Silakan dikalikan. Tapi kalau kita hitung per hari 2.800.000, kita bagi 30, berarti jadinya 93.000 sekian per hari.
Upah seorang yang kerja 1 hari menurut UMR Banjarbaru itu 93.000. Kalau di zaman Yesus upah 1 hari 1 dinar. Maka utang orang yang pertama kalau dirupiahkan 60 juta kali 93.000 jadinya 5,5 triliun. Bayangkanlah, begitu besar. Kalau dikaitkan dengan yang hamba yang kedua yang disebut tadi, hanya 100 dinar, 100 kali 93.000 jadinya 9.300.000. Perbandingannya 5,5 triliun berbanding 9,3 juta. Perbandingan yang sangat besar. Maka kalau kita mengampuni, jangan mengampuni hanya sebatas bibir, tapi mengampuni tanpa batas. Poin yang kedua, kita harus mengampuni dengan segenap hati. Di akhir Injil tadi Yesus mengatakan, demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Maka Yesus meminta kepada kita sekalian, Bapak Ibu saudara-saudariku, untuk mengampuni dengan segenap hati. Tapi sadar atau tidak sadar, dalam realita kehidupan kita, kadang kita mengampuni hanya sekedar mengampuni. Oh, saya sudah memaafkan kamu, tetapi di belakang nanti tunggu pembalasanku. Maka kalau mengampuni, pengampunan harus lahir dari kedalaman hatiku, bahwa saya mau mengampuni engkau, menerima engkau sebagai saudaraku. Karena kita semua diciptakan oleh Allah menurut fitrah. Mari Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, kita belajar untuk mengampuni. Karena berbuat salah adalah tindakan manusiawi, tetapi mengampuni adalah tindakan ilahi, di mana kita mengambil bagian dalam keilahian Allah. Semoga rahmat Tuhan membantu kita, sehingga kita mau mengampuni tanpa batas, sekaligus mengampuni dengan ketulusan hati kita masing-masing. Rahmat Tuhan membantu kita sekalian.